kasih untuk sedulur semua pada masa berjagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini terus mengikuti kami, menonton video kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Syahri, dan insyaallah hari ini mungkin sedulur pada masa berjagat sudah mendengar berita ya beberapa kali, dan saat ini masih terjadi tentang gempa yang dirasakan di wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan. Kemarin di Banten, Cianjur, Aceh, semua, dan paling besar itu terjadi di Jepang ya. Saat ini gempa bumi berurutan terus terkejadian. Dulu memang sering kita membahas tentang dari sudut pandang gaib gempa yang terjadi di berbagai wilayah. Hari ini sudah mulai lagi berurutan gempa-gempa terjadi, dan kami ingin melihat dari sudut pandang gaib lagi. Dulu mungkin pemahaman dan jawaban dari Quran Bangsa Jin bisa diambil hikmahnya, dan sekarang ada lagi. Apakah ada informasi dari sana terkait situasi dan alam Indonesia saat ini, terutama di dunia ini? Untuk sedulur sahabat jagat, karena nanti kita berdialog dengan bangsa jin, harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk umat muslim di Indonesia, bisa mengambil ikhtibar atau pemahaman yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan terkait kondisi alam Indonesia, dan nanti semoga bisa menjelaskan tentang dunia ini. Oke, kita langsung aja. Jadi udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin sang yang bercahaya dan nirwana, bantu saya dan semua keluarga yang dekat, semua terkait tidak dapat dari di masa sekarang. Dan izin sang yang bercahaya dan nirwana, salam sampai mati masa sehingga selesai. Golongan itu pendeknya bisa disebut posisi pasukan kita semua tidak bisa jika masalah masakan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta kami sang yang bercahaya dan nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui, yang bisa bercerita tentang kondisi alam di seluruh jagat raya ini, dengan kondisi saat ini, yang bisa memberikan kabar, yang bisa menceritakan itu semua, bisa memberikan informasi yang bisa diambil banyak oleh manusia. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh media dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semua penyusup, semua tidak bisa mendekat jika manusia mendekat. Diselaraskan kita suaranya langsung tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ke sini. Mohon maaf jika kami mengganggu. Kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir ini?
sana. Oh, dari atas, dari langit. Ya, di alam kami. Di alam kayangan atau di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Nah, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Mungkin kami sering merepotkan, mengganggu. Mohon maaf ya sebelumnya. Kalau boleh tahu, saya memanggilnya siapa? Punya nama atau tidak? Kirsi. Kirsi. Jagat sejati. Kirsi jagat sejati. Apa dulu pernah datang ke sini juga, Mbak Resi? Sudah lama. Dulu ya, sudah lama ya. Iya, saya ingat. Tapi julukanku itu adalah banyak. Oh, gelarnya. Ya, Sekarang jagat sejati, Resi jagat sejati memakai nama gelar itu. ya. Karena sesuai dengan yang diperintahkan turun saat ini. Memang ada perintah apa ya, Mbak Jagat? Untuk memberi kabar sedikit. Oh, alhamdulillah. Semoga kabar baik ya Mbak Resi. Tentang jagat raya. Iya, alhamdulillah. Karena kondisi saat ini jagat saat ini Nusantara bahkan dunia sudah semakin ini ya Mbak Jagat. Kalau menurut saya manusia beritanya itu perang di mana-mana, gempa bumi semua. Itu baru peringatan. Ini baru peringatan. Ya. Baru peringatan. Apakah ada sesuatu? Ada yang akan terjadi kembali. Peringatan demi peringatan kepada manusia di jagat raya bumi ini. Peringatan. Peringatan akan terus berlangsung. Aduh, sudah. Kami pun dari atas sana sudah pusing lihat bangsa manusia. Lihat bangsa manusia pusing. Astagfirullah. Kenapa Mbak? Memang kebanyakan manusia saat ini mulai menonjolkan masing-masing mulai terlihat yang disembunyikannya. apa itu Mbak Jagat? Ya, itu kalau menurutku yang sudah jelas terlihat. Hanya keburukan yang dilihatkan oleh para mereka yang berkuasa. Nanti akan diperingatkan kembali. Jika tidak menyadari, akan turun kami semua.
sudah diadakan sidang. Sudah ada sidang pertemuan. Sudah. Jika tidak ada pergerakan untuk merubah sebuah tekad ataupun yang dilakukan di dunia ini, hanya kepentingan dunianya saja, dirinya masing-masing, akan kuperingatkan kembali dengan semua perwakilan dari langit. Kenapa manusia sudah diingatkan tapi belum sadar-sadar, Mbak? Sekarang ini jangan terlena dan jangan merasa nyaman. Iya. Bumi dari tahun terdahulu itu cepat diperingatkan, saat ini dibiarkan terdahulu di saat pergantian tahun. Oh, ini tahun 2024 ini. Ya, tapi ada yang di saat ini sudah mulai terlena. Tidak ada kejadian sesuatu yang dahsyat. Mereka merasa biasa-biasa saja. Mereka tidak ada sesuatu apapun. Iya. Karena itu, dengan halus ciri-cirinya dan jelas, kami di atas sudah berdialog dan bermusyawarah sidang. Itu sudah ditetapkan. Khususnya di negeri ini, Di negeri Nusantara. ada musyawarah di atas. Karena inilah tanah Nusantara, tanah Jawa ini yang sebagai pusaran persis di bawah kami semua. Memang kami merasakan sendiri seolah-olah Jelas sekali kulihat, semuanya pun pada melihatnya. Nanti akan terjadi guncangan, bukan hanya buminya saja, tapi makhluk-makhluknya, manusianya yang sempurna di muka bumi ini akan terguncang. Akan terguncang. Maka dari itulah kami akan turun karena nanti akan diperbarui kembali. Dibangun lagi maksudnya. Ya, karena akan ada yang mimpin dan yang pemimpin itu akan goyah. Itu tidak mutlak terpilih dari atas. Pemimpin saat ini sebentar lagi Indonesia akan ada yang memimpin, ya. Tapi goyah. Tapi goyah tidak akan mengguncangkan negeri ini. Allah akan mengadu domba seluruh rakyatnya, karena bukan pilihan dari atas, tapi pilihannya manusia sendiri. Ya mungkin karena itu semua sudah menjadi catatan di negeri ini.
Kenapa? Hanya bisa Ada guncangan-guncangan. Sebenarnya manusia itu diberikan otak yang cerdas, Iya. pikiran yang jernih, yang nalarnya digunakan. Walaupun peringatan itu halus, tapi itu akan dahsyat. Akan dahsyat. Tidak hanya di muka buminya saja, tapi penghuninya akan digoyangkan. Lihatlah, penghuni di lautan pun banyak yang terkapar. Ikan-ikan sudah ke daratan. Nah, Itu sudah disimak oleh manusia yang cerdik, yang punya akal yang sehat. Iya. Sebenarnya ada apa dan kenapa diguncangkan bumi ini hanya halus saja, tidak terlalu kencang seperti tahun-tahun kemarinnya. Karena itu manusia saat ini masih nyaman, masih merasa tidak ada sesuatu apapun di tahun ini. Padahal nanti terlihat dan akan dirasakan sendiri. Sudah kulihat dan sudah jelas. Nanti akan diguncang pemimpin. Itu sudah jelas. Pasukanku pun sudah mengetahuinya. Petir apa itu, Mbak? Ya, itu pertanda. Pada dengar petir semua? Pertanda kalau itu adalah anugerah yang akan diturunkan. Alhamdulillah. Tapi di balik anugerah ada musibah. Semuanya berpasangan di dunia ini. Berpasangan. Jikalau ada anugerah dari langit sana diturunkan, akan ada diturunkan kembali oleh pasukan iblis, bahkan Dajjal, untuk menjadikan musibah di alam jagat raya ini. Apa pasukan Dajjal sudah mulai? Itu semuanya tidak akan bisa dipisahkan antara keburukan dan kebaikan, antara kenikmatan dan kesengsaraan. Iya. Semuanya sudah jelas. Runtunannya sudah jelas, susunannya sudah jelas. Ada kisi-kisi, ada halusinasi dengan sehalus-halusnya. Nanti akan menjadi kasar seperti yang akan terjadi, dirasakan oleh umat. Kasarnya seperti apa, saat ini halusnya seperti apa, itu semua sudah berpasangan. Tidak mungkin ada yang lembut, ada yang kasar. Tidak mungkin ada yang kecil ataupun yang besar jika tidak ada suatu makna dan arti di bumi ini. Kami sudah jelas melihat di atas sana. Saat ini pertempuran antara kebaikan dan keburukan terjadi terus-menerus. Belum ada ujung pangkal. Karena itu semuanya sudah menjadi kodrat irodat bangsa manusia. Jika tidak seperti itu, tidak ada kehidupan, tidak ada keramaian di bumi ini. Iya, tapi setiap manusia seperti saya, Mbak Jagat, ingin selamat.
dari musibah ataupun halusinasi yang halus agar pengen selamat itu? Ya, itu tergantung manusia yang bisa memilah dan memilih suatu keburukan dan kebaikan. Jika ingin selamat, tidak terjerumus dengan keburukan, mereka akan kuat, akan kokoh keyakinan dan keteguhan jiwa raganya. Akan dijaga dirinya sendiri, karena dirinya lah yang akan merasakan nanti ada kehidupan yang kekal di dunia ini. Jika manusia yang beriman, jika manusia yang mengetahui suatu kebenaran, tidak akan dijaklankan suatu keburukan itu, akan bergegas merubah, akan bergegas hijrah menjadi tempat ataupun jalan yang benar, sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Karena dirinya sendirilah yang akan merubah, dirinya sendiri yang harus berubah. Itu manusia yang peka, manusia yang ingin yang menjadi suatu manusia yang beriman, ingin selamat di dunia ini, tidak terjerumus dari lembah kegelapan. Karena sudah jelas berpasangan antara dua golongan, nanti akan terlihat, akan menonjol siapa yang memilih pengikut bangsa Dajjal, siapa yang memilih pengikut Kanjeng Nabi, kekasihnya Allah, pengikut para pasukannya Sang Pencipta jagat raya ini. Karena semuanya ingin mempunyai pasukan, ingin mempunyai massa sebanyak-banyaknya untuk menjerumuskan kegolongannya masing-masing. Allah Akbar. Semoga kita masuk dalam golongan yang baik. Amin ya Allah. Tapi sekarang banyak sekali istilahnya, kami kan orang kecil Mbak, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas, sedangkan di luar sana banyak sekali orang pandai, dia mengerti, pandai berbicara, berteori, kadang bisa menjerumuskan seseorang. Itu bagaimana kita istilahnya bisa memilih dan memilah agar kita tidak terjerumus oleh tujuannya baik, tapi akhirnya ketemu oleh orang yang tidak baik, kita anggap benar karena kita tidak tahu. Ya, itu semuanya sudah terjadi. Karena jikalau ada, tadi sudah kusebutkan, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu belum tentu bisa dikalahkan sama yang besar. Yang besar itu belum tentu bisa semakin besar. Yang kecil itu akan membesar, tapi yang besar tidak akan bisa mengecil kembali dan tidak akan besar kembali. Karena mereka sudah dibatasi semuanya. Semakin banyak yang diketahui, semakin banyak yang dijadikan suatu kesombongan, suatu keilmuan, wawasan, ataupun semakin itulah mereka tinggi dan mereka merasa paling benar. Dan manusia yang terkucilkan, manusia yang bodoh, hanya satu
satu titik yang mereka ketahui, itulah suatu ketaatan, kepatuhan kepada Sang Penciptanya, menghamba benar-benar kepada Tuhannya, menjadi budaknya, menjadi pelayannya Sang Pencipta untuk melayani ciptaannya. Mereka tidak akan mungkin yang besar itu ingin melayani, bahkan mereka ingin dilayani, ingin dihormati, dan ingin dipuja seperti Tuhan yang kerdil. Astagfirullahaladzim. Itulah suatu kesalahan. Dan mereka akan hancur dengan yang kecil, karena yang kecil itu mempunyai kekuatan yang besar, karena sudah jelas menghamba dan melayani umat Sang Pencipta akan diberikan suatu kekuatan yang besar. Allah Akbar. Bukan perwujudannya yang besar, tapi kekuatannya yang besar. Itu jelas. Sudah jelas ku ketahui manusia di muka bumi ini yang dikucilkan, yang dibodohi, semuanya adalah sebagai bom waktu untuk mereka yang merasa besar. Rasa benar itu akan menjadi suatu kemenangan nanti di akhir ujung. Karena saat ini belum waktunya. Biarkan mereka memilih sesuai pilihannya. Mereka memilih sesama manusia, sesama makhluk. Tapi belum tentu menjadi pilihan Tuhannya Sang Pencipta. Itu akan menimbulkan suatu kesalahan dan akan diguncangkan semuanya. Bukan hanya isinya, bukan hanya manusianya, tapi muka bumi ini pun akan ikut berguncang. Berarti semua manusia akan terkena imbasnya, Pak? Ya, jelas. Tapi itu sudah catatan. Sudah tulisan takdir ya? Ya, nanti akan terjadi di waktu yang tepat, di waktu yang sudah ditentukan. Sang Pencipta akan memilih yang dipilih oleh para petugas-petugasnya dan semua pasukannya akan sampai ditunjuk sebagai pemimpin di negeri Nusantara ini dan akan mengepek ke seluruh dunia. Akan diketahui semua umat di dunia. Karena tidak ada suatu umat yang hanya berdiri satu saja. Itu dipilih oleh Tuhannya dan disetujui oleh pasukan-pasukannya. Disetujui oleh para kekasihnya. Baik dari kaum ulama yang terendah sampai kepada para habaib dan para wali-walinya, sebagai para nabi dan para rasul,
sampai kekasihnya. Itu jelas akan terjadi dukungan dan berdiri bersamaan. Karena itu pun nanti sudah terjadinya guncangan. Setelah terjadinya guncangan. Tapi alhamdulillah di Nusantara ini banyak habaib yang tadi Mbah sebut. Mungkin doa-doa para habaib yang ada di Indonesia ini bisa menahan guncangan itu atau gimana, Mbah? Ya, doa manusia hanya di lisan saja, tidak akan terdengar sama sekali. Jangankan oleh Tuhannya, oleh pasukannya, para malaikat ataupun waliullah dan nabinya, sampai ke rasulnya pun tidak mendengar karena tertutup oleh hijab. Mereka berdoa dengan lisannya bukan karena ruhnya ataupun hatinya, tidak akan terdengar. Dan lisan itu melontarkan suatu doa sampai hari demi hari pun tetap tidak akan sampai. Karena itu doa yang dilontarkan adalah suara secara lahir saja dan diikuti nafsu angkara murka. Meskipun ada suatu keinginan di dalam dirinya. Beliau Ya, habaib keturunan yang didengar, yang terdengar ataupun tertulis sampai tembus itu adalah ruhnya, bukan jasadnya, bukan suaranya, bukan pendengarannya, bukan secara lahiriahnya, tapi yang akan kekal abadi itu ruhnya. Dan itulah yang menyampaikan, yang menyambung kepada kekasih-kekasihnya sesuai dengan runtunan, dengan susunan. Itu sudah terjadi peraturan. Di akhirat itu semua jelas. Allah subhanallah. Iya, berarti semua doa itu hatinya, rohnya. Walaupun itu beliau yang berdoa itu adalah seorang habaib atau seorang ulama, kiai besar. Kenapa Mbah? Kita ketawa. Karena banyak di Nusantara yang bergelar. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Yang mendengarkannya adalah wali iblis. Mereka yang mendengarkannya para dajjal. Astagfirullahaladzim. Semakin mereka berdoa, semakin menyusup banyak di dalam jasad dan lahiriahnya, dan masuk ke dalam nafsunya. Ingin dipuja dan dihormati. Astagfirullahaladzim. Kami udah tahu jelas. Sudah jelas. Tidak perlu diungkapkan secara detail. Iya. Allah Akbar, terima kasih Mbah. Itu bukan hanya segelintir saja. Banyak. Alhamdulillah. Maka manusia sudah guncang. Kasihan Sudah mulai tidak guncang. tahu ya Mbah. Ya. Hanya segelintir saja yang mempunyai keteguhan. Teguhan hatinya yang berpegang pada janjinya kepada Tuhannya sendiri. Iya Mbah. Alhamdulillah Mbah. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika kami sering mengganggu Mbah Jaka dan yang lainnya.
Mungkin ini sekali kami meminta saran atau arahan dari Mbah terkait perjuangan kami, syiar kami di sini. Mbah mungkin bisa memberikan pesan kepada kami semua agar kami harus bagaimana menghadapi nanti ke depan Indonesia, kondisi alam, dan agar kami selamat dari tipu daya yang halus. Mbah bisa memberikan saran kepada kami. Kalian tidak boleh ikut campur. Nanti akan terbawa arus itu dan akan terkena debu ataupun kotoran. Kalian harus fokus dengan tujuan masing-masing. Insya Allah. Ingat keteguhan hati yang berpegang kepada janjinya sendiri kepada Tuhan. Itu sudah diucapkan di secara rohani masing-masing. Insya Allah. Jangan ikut campur tentang hal itu. Iya, kami paham. Nanti siapa yang akan menolong mereka-mereka yang akan kesusahan korban dari tipu daya bangsa merdeka? Siapa yang akan menolong jika sampean semuanya ikut campur tentang hal itu? Tidak ada gunanya. Yang jelas kalian akan rugi waktu, rugi tenaga dan pikiran. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itu semua pundi-pundi diraih dari suatu kebaikan itu untuk membela kebaikan juga. Iya, insya Allah ya. Banyak nanti akan membutuhkan pertolongan korban-korban tipu daya. Jadi fokuslah dengan niat kalian semua. Insya Allah Mbah, insya Allah. Kami akan berusaha. Memang semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi jika bersatu, saling mengingatkan dan menguatkan, itu adalah kekuatan. Suatu wadah yang akan mengikat kedahsyatan yang sangat luar biasa. Walaupun kecil, manusia yang sangat dikucilkan ataupun diremehkan, bahkan ditertawakan, diolok-olok, itu akan dipersatukan menjadi besar sebesar-besarnya jika sudah diikat menjadi satu dan ada wadah yang kokoh akan menghancurkan kegelapan, menolong yang perlu ditolong. Ya, nanti akan banyak yang membutuhkan pertolongan kalian semua. Insya Allah. Maka harus saling mengingatkan satu sama lain. Harus Insya Allah. berjenjang tangan dengan erat. Iya. Karena guncangan dan ujian demi ujian itu akan lebih meningkat dari tahun ke tahun, menyesuaikan apa yang dijalankan. Iya. Oh, Ya, iya. Terima kasih. itu saja. Terima Ingat, kasih, Mas. jangan ikut campur Insya Allah. tentang masalah di negeri ini. Ya, insya Allah Mbah, kami akan fokus dengan apa yang guru kami arahkan.
Jika ada pertempuran, ada pertandingan, itu harus ada wasit dan penonton. Iya. Dan harus ada yang tim penolong. Oh iya, iya. Iya benar, insya Allah Bang. Ya. Jangan. Ya. Kalian sudah ditakdirkan sebagai tim penolong. Insya Allah Bang. Terima kasih. Untuk melayani dan menolong semua. Tugas kalian sebagai babu, Ya. sebagai pelayan. Ingat semuanya. Insya Allah Bang. Akan kami ingat dan akan kami Ya, jalankan semampu kami. sudah cukup jika kami teruskan. Sangat banyak yang harus dijelaskan. Iya Bang. Nanti pun akan merasakan dan bisa melihatnya secara lahiriah. Iya. Apa yang kukatakan saat ini yang kuketahui di atas, Iya. Terima kasih sekali ya lagi. itu akan terbukti. Insya Allah Bang. Maka bersiaplah, bergegaslah, Insya Allah. fokuslah, tata niat dan hati tujuannya. Iya. Jangan goyah seperti mengikuti alur. Jangan. Tugas kalian sebagai tim penolong, Insya Allah. sebagai babu, sebagai pelayan. Iya. Kan kami ingat itu Bang. Ya, bukan sebagai penonton, bukan sebagai wasit, dan bukan sebagai petanding, bukan sebagai pemain. Iya. Itu saja semua. Iya. Terima kasih. Kami unjuk pamit. Iya, monggo silakan Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bergetar ya hati saya mendengar cerita ataupun kabar yang disampaikan oleh Persi Jagat Sejati ya, beliau tadi Bang Suci yang dari atas langit sana. Walau alam, saya kembalikan semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ada baiknya kita ambil hikmahnya untuk apapun yang terjadi ke depannya, baik atau buruk, kita harus punya persiapan. Persiapannya itu apa? Dari sekarang, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah persiapan sampai Allah memberikan petunjuk, sampai Allah memberikan arahan, sampai Allah memberikan gerakan hati bagaimana kita melangkah. Terus sebelum Allah memberikan petunjuk kepada kalian semua, terus dekatkan diri kepada Allah sampai Allah menggerakkan, sampai Allah mentakdirkan kalian bertemu, dan semoga semua seluruh sahabat jagat bisa sampai selamat dunia dan akhirat. Mungkin karena pesan beliau sangat banyak, bisa di-setel lagi videonya, didengarkan, dan semoga mendapatkan ada hikmah yang baik yang bisa diambil. Mungkin itu saja. Akhirul kalam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.